بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. حول الله بالعظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Indonesia, bangsa
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wasyukurillah, puji syukur kepada Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat bahan kasih sayang Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk melaksanakan pembukaan diklat prajabatan golongan 3, 2, dan 1 tenaga honorer angkatan 10, 11, dan 12. Selamat dan salam kita laksanakan, kita persembahkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, beserta sahabat dan keluarga, sehingga kita berharap dengan membaca selawat tadi maka kita mendapat syafaatnya dan selalu dalam keadaan bertakwa istiqamah akhir zaman. Dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Yang kita hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh, yang kita hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh, yang kita hormati Bapak Ibu Widya Suara, yang kita hormati Ketua Panitia Pelaksana dan Panitia Pelaksana, seterusnya Bapak Ibu calon peserta diklat prajabatan golongan 3, 2, dan 1 angkatan 10, 11, dan 12. Bapak Kepala Balai Diklat yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana
untuk melaporkan kesiapan diklat sebagai berikut. 1. Landasan hukum. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, wewenang, struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan 3, 2, dan 1 yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan atau kategori 2. 5. Dipa Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh tanggal 7 Desember 2015. Tujuan dari diklat prajabatan ini adalah 1. Kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 2. Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 3. Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugasnya. 4. Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugasnya. Dan 5. Kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Narasumber dari diklat prajabatan golongan 3, 2, dan 1 angkatan 10, 11, dan 12 ini berasal 1. Dari lembaga administrasi negara. 2. BKPP Provinsi Aceh. Yang ketiga, Widya Suara Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. 4. Pejabat struktural di lingkungan Kanwil dan Agama Provinsi. 5. Pejabat struktural di lingkungan Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Adapun peserta diklat prajabatan ini berjumlah 110 orang yang berasal dari 1. Kan Kemenag Kap Aceh Jaya. 2. Kan Kemenag Kap Aceh Utara. Yang ketiga, Kan Kemenag Kap Aceh Timur. 4. Kan Kemenag Kap Aceh Tengah. 5. Kan Kemenag Kap Berian. 6. Kan Kemenag Aceh Tenggara. 7. Kan Kemenag Lok Sumawe. Dan 8. Kan Kemenag Kabupaten Pidi. Diklat prajabatan ini dilaksanakan selama 7 hari, mulai hari ini Rabu tanggal 13 sampai dengan 19 Juli 2016 yang bertempat di kampus Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Selanjutnya, kepada peserta dan pengajar serta panitia pelaksana dilaksanakan evaluasi dari kegiatan ini. Ya, evaluasi terhadap peserta dilaksanakan melalui ujian pemahaman atau penugasan materi
terhadap peserta yang diberikan oleh masing-masing narasumber atau widya iswara. Dari hasil evaluasi yang diperoleh oleh peserta, maka nantinya akan di-ranking dengan kualifikasi yang pertama sangat memuaskan, yang kedua memuaskan, yang ketiga cukup memuaskan, dan yang keempat kurang memuaskan. Ya. Pembiayaan dari iklan prajabatan ini dibebankan pada DIPA, pada Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Bapak Kepala Balai Diklat yang kita muliakan, Diklat Prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan 3, 2, dan 1 yang diangkat dari tenaga honorer ini adalah momentum bagi seorang pegawai untuk memasuki kehidupan PNS yang sesungguhnya. Diklat ini pintu gerbang bagi pegawai untuk melaksanakan karir PNS mereka sampai menuju masa pensiun. Selanjutnya, pada pasal 63 Undang-Undang ASN ayat 3 dinyatakan bahwa calon pegawai negeri sipil wajib menjalani masa percobaan. Ayat 4 dijelaskan bahwa masa percobaan yang dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan melalui proses diklat yang terintegrasi. Ya. Maka dengan demikian, bila Bapak Ibu bermaksud atau berniat untuk menjadi pegawai negeri sipil, untuk itu harus mengikuti dan dinyatakan lulus pada diklat ini. Untuk itu, kepada para peserta dipesankan, ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan capailah hasil yang semaksimal atau hasil yang sangat memuaskan. Bapak Kepala Diklat Keagamaan Provinsi Aceh yang saya muliakan, diklat prajabatan ini telah siap untuk dibuka. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak untuk dapat memberikan pengarahan dan membuka diklat ini secara resmi. Demikian laporan ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muwazzafun wal muwazzafat rahimakumullah. Syukurlah pada pagi menjelang siang ini kita telah dapat berkumpul di aula ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan pembukaan diklat prajabatan K1 K2 angkatan 10, 11, dan 12 yang mulai dari tanggal 13 sampai 19 Juli 2016. Salawat dan salam kita sampaikan kepada jemaah alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih Tenaga Administrasi, Bapak dan Ibu Widya Iswara, para panitia diklat angkatan 10, 11, dan 12, serta para peserta diklat yang berbahagia. Bapak dan Ibu, para peserta diklat yang berbahagia, kita bersyukur ya, setelah
sekian lama verifikasi dan macam-macam, dan pengalaman waktu masih menjabat kasih kemenang bidan itu antara K1 itu ada tim datang dari BKN, dari Menpan, dan itu sudah Bapak dan Ibu lalui di minggu yang demikian. Alhamdulillah kita bersyukur di saat sebelum Ramadan Bapak sudah terima SK, dan mulai hari ini sudah dipanggil. Rasakan nanti berdasarkan kapasitas yang ada di dalam diklat ini. Memang jumlah peserta diklat itu sampai 33 angkatan atau 1.114 orang semuanya kalau di diklat. Kan karena keterbatasan tempat di sini, maka hari ini kami bisa diklat 3 angkatan sekaligus. Kalau dulu masih ada diklat dosen, ya, cuma bisa kita laksanakan 1 angkatan. Jadi kali ini, kemudian selama kegiatan Porseni tingkat provinsi di Takengon yang dimulai tanggal 24, kegiatan diklat juga diadakan. Katanya baru nanti boleh disampaikan kepada teman-teman selesai Bapak dan Ibu, baru kita mulai diklat angkatan 13, 14, 15 itu tanggal 2 Agustus selesai Porseni di Takengon, ya. Nanti itu akan kembali. Jadi setelah tanggal 19 hari Selasa yang akan datang kosong kegiatan selama seminggu, ya, karena ada kegiatan Porseni yang juga harus kita selesaikan. Porseni itu adalah merupakan marwah ataupun wibawa kita kepada agama yang dana kita terbatas, tapi kita bisa melaksanakan event provinsi. Coba bayangkan yang Dignas yang punya banyak anggaran, tapi mereka itu tidak ada Porseni, yang ada Porseni hanya di Departemen Agama. Kita bangga menjadi pegawai Departemen Agama, walaupun Bapak setelah terima SK dan jadi pegawai negeri, tak lama lagi udah pensiun. Nah, tapi kita bersyukur, Bapak-bapak bersyukur. Saya sangat sedih, ya. Ada di antara teman-teman kita yang penyuluh pernah pengalaman. Saya merasakan waktu saya akan Pak Idirin dulu. Ada satu seorang penyuluh itu karena gara-gara tidak ada SK 1 tahun itu kan sudah jadi pegawai negeri, ya. Gara-gara alasan pemerataan diberikan penyuluh sehingga dia nggak dapat. Padahal paling sedih, dia jazah mana ada, tapi kan sudah penyuluh. Gara-gara 1 tahun tidak ada SK kanwil, ya, sebagai penyuluh, gara-gara itu, ya. Tapi ada juga untuk kepada Ibu kami, apakah sudah rahasia umum? Ada juga orang model lah SK orang, dia jadi orang lain ada sendiri, ya. Tahu, ya? Ada permainan begitu, tapi kita maafkan aja. Karena kalaupun kita protes, dia yang protes itu tak dapat juga. Dan saya kalau diprotes yang sudah ada SK itu nanti dibatalkan SK-nya ke saya juga, kan. Jadi yang penting Bapak dan Ibu yang sudah terima SK dan seperti kata Ketua Panitia ini, syarat untuk menjadi seorang pegawai negeri penuh atau 100% harus ikut diklat prajabatan, ya. Ini Bapak dan Ibu bersyukur diklat cuma hanya 7 hari, sementara yang untuk calon dosen yang sudah diklat itu beberapa hari itu sampai 18 hari di sini, ya, 18 hari. Kemudian mereka off, artinya di kampus belajar sendiri, kemudian nanti ada seminar lagi baru bertempat. Sementara Bapak dan Ibu dalam 7 hari itu di situ seminar, di situ semuanya, ya. Kalau yang lain-lain itu, yang dosen itu, yang angkatan itu ada acara off, mereka ada pakai mentor, sementara Ibu tidak ada, ya. Jadi kita akan berakhir diklat di sini hari Selasa tanggal 19 Juli. Jadi harapan kedua panitia dan harapan kami semua di Baradiklat, ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan diklat ini tidak ada malam. Malam dalam suasana hari raya Idul Fitri, kepada Ibu yang ada famili di Banda Aceh boleh bersilaturahmi, ya, boleh bersilaturahmi, main-main. Kalau ada fasilitas mobil, ajak teman-teman ke rumah saudara, boleh. Tapi dengan syarat jangan pulang lewat jam 12 malam. Karena jam 12 malam pintu balai diklat akan ditutup, jadi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Karena di sini juga banyak roda-roda mobil-mobil karyawan yang parkir di sini, demi keamanan harus jam 12 harus tutup. Ada pengalaman, Bu, ya. Palaman dulu waktu diklat Palaman ada palaman yang patah.
Jam 1 pulang, dengan dia naik pagar. Ya, dengan saya pakai dari begini. Jadi mudah-mudahan Bapak jangan seperti itu ya. Sebelumnya Bapak pulang. Walaupun ada, tapi moral udah habis kan? Iyalah Eropa udah habis kan? Tapi ini Portugal juga. Jadi Bapak-bapak silakan. Ini kan sedang memperkenalkan mungkin orang dari daerah. Di sini di Badanya ini di Diklat ini untuk di sini. Banyak kuliner di Jabodetabek itu banyak kali kuliner, makanan-makanan yang sesuai dengan selera Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau malam-malam tapi kita punya komitmen di sini. Kalau dikata kalau Bapak dan Ibu ada saudara di sini mau tidur di rumah saudara malam-malam boleh, tapi harus buat pernyataan. Karena kalau Bapak dan Ibu hilang kami yang susah mencarinya. Dan terus harus di mana tinggalnya, dan nanti kalau kejadian apa-apa kami lepas resiko Bapak dan Ibu kamu sendiri. Kalau boleh di rumah famili, di rumah saudara, ataupun sewa hotel. Kalau ada tapi anaknya yang menyusui dan sebagainya, ada hotel apa-apa disebutkan kan, silakan. Tapi waktu tetap jaga. Disiplin apel jam 8.30 tetap di sini. Ya, persiapan jam 8.30 ya, jam 8. 7.30. Maaf, salah saya 7.30 pribadi lah, ya. 7 paling jelas 7.45 udah mulai ya, tapi 7.30 persiapan, ya. Karena yang Bapak dan Ibu, coba jam 7.30 makan jam 7 udah siapkan di sini kan. Ngajak kalau bisa mandi dan semuanya Bapak harus sendiri kan. Yang kegiatan-kegiatan, pokoknya kita tidak ada kegiatan malam. Kegiatan hanya di yang hari dari jam 7.30 sampai jam 18 atau 18 lewat sedikit sesuai dengan schedule berjadwal yang ada pada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk informasi perlu kami sampaikan pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada panitia pelaksana ketiga angkatan yang telah bersusah. Saya ingin ada laporan dulu Pak ini semua peserta sudah hadir semua ya, tidak ada yang absen. Kecuali ada kemarin ada beberapa daerah belum berangkat, tapi mereka panggil SKP 5 berangkat dan kita sudah lulus ya sesuai dengan kuota yang telah kita adakan. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja bersusah payah sehingga sesungguhnya acara pembukaan dan kegiatan kita selama seminggu ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan di sini. Kami atas nama kaum Bapak yang memohon maaf ya karena keterbatasan tempat. Ini kita statusnya penumpang ya. Kita lembaga balai diklat sudah ada tapi gedung sendiri belum ada, masih menumpang di Iman Modern ini ya. Jadi keterbatasan ini kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian sesama peserta diklat jalinlah rasa ukhuwah Islamiyah dengan sesama Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita berada dalam satu saudara ya, dalam satu ikatan keluarga yang penuh mawaddah warahmah, penuh kasih sayang. Selama kegiatan iklan ini jangan bertengkar, jangan berkelahi. Jodoh kan? Saya mengatakan rekan-rekan bahwa saja mungkin hanai bakal malu pun bakal malu, bakal malu, udah, baik malu ya. Ya, apalagi dalam suasana hari raya ini saling berbagi. Ya, kalau ada misalnya teman kita butuh bantuan kita bisa. Ya, apa saja fasilitas. Ya, kalau misalnya ada kita karena tanggal dasi, nah dua dasi itu tidak menjaga kan, jadi itulah saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi ini. Kemudian yang terakhir perlu kami sampaikan juga bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya keluarga perlu kami sampaikan yang ada dari dan sebagainya, kami tidak karena keterbatasannya tempat, kami mohon bapak mencari tempat-tempat di sekitar ini ya ibu ya, supaya lebih aman dan lebih aman untuk tempat lain. Jadi kayak mau yang ada kalau baku yang jadi ya buat cari yang lain itu harus kita jaga di mana juga ya. Kemudian perlu kami sampaikan nanti jangan sampai nanti bapak dan ibu sekalian cepat-cepat menuntut sertifikatnya kalau lulus. Karena kami doakan semua lulus kan itu. Sertifikat bukan saya yang menandatangani. 3 orang di Jakarta ya. Jadi kami harus bawa sertifikat bapak nanti kalau bapak lulus.
Jakarta, keamanan kepala biro pegawaian, ya, kampus iklan tenaga administrasi, kemudian dari ILAN Jakarta, 3 orang yang keamanan, sertifikat bapak, ya. Jadi mungkin yang maksudnya begitu selesai iklan langsung kan ada sertifikat. Kalau saya ranah siap, selesai iklan bagi ada sertifikat, kita bisa, ya. Tapi insya Allah kami usahakan paling telat 1 bulan ini langsung selesai, ya. Supaya bapak dan ibu bisa mengusulkan pegawai negeri itu 100%, ya kan? Setelah selesai iklan ini bisa diusulkan untuk 100%. Baiklah bapak dan ibu sekalian, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diklat prajabatan K1 K2 Angkatan 10 11 dan 12 dengan resmi saya akan dibuka. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh yang didampingi pejabat struktural dan fungsional untuk dapat melaksanakan pengalaman ini. Betul gede Pak. Ini dah Pak oh. Udah ada perwakilan itu. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal jubni wal والقصد والكسب ومن غلبة الدين وفقر الرجال. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم أصلح لنا أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.